Pemirsa, Dewan Pers dan Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI) menolak revisi Rancangan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang penyiaran. Revisi Undang-Undang Penyiaran tersebut tidak mencerminkan pemenuhan hak konstitusional warga negara untuk mendapatkan informasi. Dalam keterangan pers di Jakarta Selasa sore, Dewan Pers menghormati DPR atau pemerintah yang berwenang menyusun sebuah regulasi. Namun Dewan Pers menilai draft rancangan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2022 tentang penyiaran tidak mencerminkan pemenuhan hak konstitusional warga negara dalam mendapatkan informasi, sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945. Berkaitan dengan itu, Dewan Pers menolak draft rancangan Undang-Undang Penyiaran tersebut. Ketua Dewan Pers, Ninik Rahayu, mengatakan revisi RUU Penyiaran juga tidak mementingkan lahirnya jurnalis yang berkualitas, karena terdapat larangan media melakukan investigasi. Hal senada juga disampaikan Ketua Umum Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI) Herik Kurniawan. RUU Penyiaran ini menjadi salah satu sebab pers kita tidak merdeka, tidak independen, ya, dan tidak akan melahirkan karya jurnalistik berkualitas. Karena dalam konteks pemberitaan, Dewan Pers berpandangan perubahan ini jika diteruskan, sebagian aturan-aturannya akan menyebabkan pers kita menjadi produk pers yang buruk, pers yang tidak profesional, dan pers yang tidak independen. Setelah kami membaca menelaah beberapa pasal dalamnya, ada beberapa pasal yang kemudian kami nilai itu sangat berbahaya bagi kehidupan masyarakat pers. Antara lain tentang larangan untuk penayangan jurnalisme investigasi. Padahal kita tahu bahwa jurnalisme investigasi itu adalah hal yang paling dasar, yang paling penting, yang paling strategis dalam karya jurnalistik, di mana publik bisa memahami lebih luas tentang sebuah peristiwa atau sebuah fenomena. Revisi Undang-Undang Penyiaran menjadi kontroversi karena muncul pasal-pasal yang dinilai bertentangan dengan Undang-Undang Pers. Di antaranya pasal 8A huruf Q menyelesaikan sengketa jurnalistik khusus di bidang penyiaran. Pasal 42 ayat 2 penyelesaian sengketa terkait kegiatan jurnalistik penyiaran dilakukan oleh Komisi Penyiaran Indonesia (KPI). Dua pasal tersebut dianggap bertentangan dengan Undang-Undang Pers karena selama ini sengketa ditangani Dewan Pers. Pasal 50B huruf C menyebut standar isi siaran (SIS) memuat larangan mengenai penayangan eksklusif jurnalistik investigasi. Pasal ini berpotensi menyebabkan masyarakat hanya mendapat berita-berita seremoni alih-alih berita yang kritis. Pasal 51E menyatakan sengketa yang timbul akibat dikeluarkannya keputusan KPI dapat diselesaikan melalui pengadilan. Pasal ini berpotensi bertentangan dengan Undang-Undang Pers yang menyebut sengketa akibat pemberitaan diselesaikan dengan mekanisme di Dewan Pers. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan.